Oke, kita bakal bahas salah satu momen paling tegang deh di Injil Yohanes. Dan ini loh, bukan cuma soal debat teologi biasa, ini udah urusan hidup dan mati. Coba deh, bayangin situasinya. Udah mencekam banget ya. Tiba-tiba sekelompok orang udah mengutin batu, siap buat ngeksekusi di tempat. Gila kan? Reaksinya keras banget. Nah, pertanyaannya, kok bisa sampai segininya? Apa sih yang diomongin atau dilakuin Yesus sampai mereka mau nimpukin dia pakai batu? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, jadi yang perlu kita tahu nih, ini tuh bukan kayak emosi sesaat yang meledak gitu aja. Enggak, ini tuh ibarat puncak gunung es dari ketegangan yang udah lama banget numpuk antara Yesus dan para pemuka agama waktu itu. Nah, di sini nih yang bikin luar biasa. Bayangin, udah diancam mau dilempari batu sampai mati, tapi Yesus, dia tetap tenang. Sama sekali nggak panik, malah ngajak mereka mikir. Pertanyaan ini cerdas banget loh. Yesus seolah-olah ngalihin fokus. Dia nantang mereka. Coba, sebutin, dari semua perbuatan baik yang udah aku tunjukin, mana yang bikin kalian mau ngerajam aku? Ini kan sama aja kayak maksa mereka buat ngasih alasan yang masuk akal buat kebencian mereka, bukan cuma emosi doang. Dan jawaban mereka, wah langsung to the point. Ternyata bukan perbuatan baiknya yang jadi masalah. Sama sekali bukan, tapi identitasnya. Nah, ini dia akar masalahnya. Jadi, jelas ya di sini, tuduhannya itu penghujatan. Kenapa? Karena di telinga mereka, Yesus, seorang manusia biasa, ngaku-ngaku setara sama Tuhan. Wah, buat mereka ini udah kelewatan batas banget. Biar kita paham konteksnya ya, penghujatan di zaman itu bukan main-main. Itu tuh kejahatan super serius. Kalau ada manusia ngaku-ngaku jadi Tuhan, itu dianggap penghinaan paling besar. Dan hukumannya? Mati dirajam. Nggak ada ampun. Tapi kenapa sih mereka bisa yakin itu kalau Yesus salah? Kenapa mereka nggak mau percaya? Kalau kita lihat, ada beberapa kemungkinan. Mungkin ada kesombongan rohani, mereka ngerasa paling ngerti soal Tuhan. Bisa jadi hati mereka tuh udah keras, udah terlanjur punya prasangka, atau bahkan ada rasa takut. Takut kehilangan jabatan dan pengaruh kalau semua orang malah ikut Yesus. Nah, dituduh kayak gitu, apa Yesus mundur? Oh, tentu tidak. Malah sebaliknya, dia ngasih pembelaan yang, wah, cerdas banget dan berlapis. Dia geser argumennya dari sekedar kata-kata, jadi bukti yang bisa dilihat mata. Pembelaannya ini bisa kita pecah jadi dua bagian utama. Pertama, dia pakai senjata mereka sendiri, yaitu kitab suci. Dan yang kedua, dia nunjukkan bukti nyata, yaitu semua karyanya. Cerdas kan? Langkah pertamanya ini jujur brilian banget. Yesus ngutip dari kitab mereka sendiri, dari Mazmur, yang ada ayat bilang, "Kamu adalah Allah." Ini konteksnya buat para hakim Israel. Logikanya Yesus begini, kalau kitab suci kalian aja bisa nyebut manusia Allah dalam konteks tertentu, kenapa kalian malah nuduh aku yang diutus langsung sama Bapa sebagai penghujat? Kena banget kan? Nah, ini dia intinya. Yesus akan bilang, oke, kalau kalian nggak bisa percaya sama omonganku nggak apa-apa. Tapi tolong nih, percaya sama apa yang udah kalian lihat dengan mata kepala sendiri. Percaya sama perbuatanku. Maksudnya, perbuatannya kan nyata banget. Orang buta bisa lihat, yang lumpuh bisa jalan, ribuan orang dikasih makan dari sedikit makanan. Ini semua kan bukan sulap. Menurut Yesus, semua karya kasih ini seharusnya udah lebih dari cukup buat jadi bukti kalau Bapa ada di dalamnya dan Ia di dalam Bapa. Tapi ya gitu, sayangnya argumen selogis itu pun nggak mempan buat semua orang. Kejadian ini malah bikin perpecahan makin kelihatan jelas. Ada yang makin nolak, tapi ada juga yang mulai buka hati. Jadi setelah debat panas itu, mereka coba lagi buat nangkep dia. Tapi entah gimana, Yesus berhasil lolos dan pergi dari situ. Dia menyeberangi sungai Yordan. Dan di tempat baru ini, suasananya beda 180 derajat. Kontrasnya kelihatan banget ya. Di Yerusalem yang notabene pusat agama, dia malah dapat penolakan keras, permusuhan, ancaman. Tapi begitu nyebrang ke Yordan, ke daerah yang mungkin lebih pinggiran, orang-orang di sana justru nerima dia. Hatinya terbuka. Terus kok mereka bisa percaya? Ternyata kuncinya ada di ingatan mereka tentang Yohanes Pembaptis. Mereka ingat apa yang pernah Yohanes bilang soal Yesus, terus mereka lihat langsung sosok Yesus, dan mereka kayak, wah bener juga ya, semua yang diomongin Yohanes dulu tentang orang ini, kejadian semua, klop gitu. Oke, setelah ngikutin semua drama tadi, terus apa nih pelajaran yang bisa kita ambil? Soalnya ini kan bukan cuma cerita kuno ya, ini tuh cermin juga buat kita yang hidup sekarang.
Ada beberapa hal penting yang bisa kita petik. Pertama, kebenaran itu seringkali nggak disukai orang, kadang malah ditolak mentah-mentah. Kedua, kesombongan dan prasangka itu benar-benar bisa bikin kita buta. Terus, kita juga diingetin lagi kalau perbuatan kasih itu bukti iman yang paling kuat, lebih dari sekedar kata-kata. Dan yang paling menghibur, ya, cerita ini nunjukin kalaupun di satu tempat kita ditolak, Tuhan itu selalu punya jalan lain, selalu ada pintu lain yang terbuka. Pada akhirnya, cerita ini tuh kayak nantang kita semua nggak sih? Jangan-jangan kita juga sering terlalu kaku sama pikiran kita sendiri tentang begini loh seharusnya Tuhan bekerja. Saking kakunya, kita jadi nggak sadar pas dia hadir di depan kita lewat perbuatan-perbuatan baik orang lain. Dan ini jadi pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng. Kalau kita dihadapkan sama sebuah kebenaran yang mungkin nggak enak atau nantang keyakinan kita, reaksi pertama kita apa? Apa kita langsung siap-siap lempar batu, penolakan, kritik, dan sinisme? Atau kita mau coba buka hati dulu buat mempertimbangkan dan percaya? Hati kita ini tim lempar batu atau tim buka hati? Coba kita pikirin.